Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Diharap semuanya dalam keadaan sehat ya, supaya fokus memperhatikan video pembelajaran hari ini. Hari ini kita masuk ke tema 4, subtema yang kedua, pembelajaran 1 sampai 3. Silakan berdoa masing-masing sebelum mulai belajar. Kalau sudah siap belajar, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama kita mulai dengan bahasa Indonesia ya, tentang menilai sebuah cerita. Menilai sebuah cerita berarti memberikan penilaian atau memberi pendapat terhadap sebuah cerita yang telah dibaca. Pendapat tentang sebuah cerita dapat berupa menarik atau tidaknya cerita tersebut. Nah, dari pengalaman kalian, sudah berapa banyak buku cerita atau cerita yang sudah kalian baca? Bagaimana pendapat kalian tentang cerita tersebut? Selanjutnya, menuliskan pendapat tentang suatu cerita. Saat menyampaikan pendapat, perlu memperhatikan beberapa unsur penting di dalam cerita yang dibaca. Unsur-unsur tersebut antara lain tema, tokoh yang terlibat, maupun pesan moral yang diambil dari cerita. Misalnya, kalian sudah membaca cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Nah, kalian bisa memberikan pendapat tema cerita tersebut, tokoh yang terlibat, misalnya bagaimana pendapat kalian tentang bawang merah, bagaimana pendapat kalian tentang bawang putih, dan bagaimana pendapat kalian tentang pesan moral yang ada di dalam cerita tersebut. Oke, itu tadi tentang memberikan pendapat tentang sebuah cerita ya. Sekarang kita beralih ke IPA, tentang dampak pemahaman teknologi bagi sumber daya alam. Sumber daya alam dan teknologi mempunyai hubungan timbal balik karena keduanya saling mempengaruhi. Teknologi memberikan pengaruh terhadap eksploitasi atau pendayagunaan sumber daya alam. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengaruh tersebut berupa positif dan negatif. Teknologi yang ramah lingkungan dapat mengolah sumber daya alam secara maksimal tanpa merusak habitat yang ada. Misalnya untuk mengebor sumber daya alam berupa minyak bumi, dibutuhkan teknologi yang canggih agar prosesnya tidak merusak alam. Sedangkan teknologi yang tidak ramah lingkungan dapat membuat lingkungan rusak dan sumber daya alam cepat habis. Pekerjaan nelayan, ada yang masih menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan, disebut nelayan tradisional. Sedangkan nelayan yang sudah memanfaatkan teknologi modern disebut nelayan modern. Saat ini nelayan modern telah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS atau Global Positioning System untuk dapat melacak keberadaan ikan. Berikut ini adalah perbandingan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern. Tetapi ada juga persamaannya, nelayan tradisional dan nelayan modern sama-sama menangkap ikan, menggunakan jaring, dan menghadapi badai dan ombak. Tetapi perbedaannya kita bisa lihat dari penggunaan kendaraannya. Tradisional menggunakan sampan, modern menggunakan kapal. Nelayan tradisional hanya di daerah pantai saja, sedangkan nelayan modern sampai ke tengah laut. Nelayan tradisional menggunakan tenaga angin, sedangkan modern sudah menggunakan tenaga mesin. Nelayan tradisional berlayar tanpa radar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Tadi yang sudah Miss bilang, menggunakan GPS. Contoh dampak negatif dalam penggunaan teknologi, yaitu menggunakan bom ikan dan pukat harimau yang sering dipakai oleh nelayan untuk menangkap hasil laut. Bom ikan sebagai bahan peledak dapat menghancurkan terumbu karang dan habitat ikan. Sedangkan pukat harimau jaring yang sangat besar dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Nah, kalau tadi antara nelayan tradisional dan modern adalah contoh penggunaan teknologi yang berdampak positif. Nah, ini adalah yang contoh dampak negatifnya, menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Yang seperti ini harus dihindari ya, tidak boleh dipakai. Selanjutnya di bawah ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan para nelayan agar keseimbangan alam dan sumber daya alam tetap terjaga.
Jadi selain kita memanfaatkan sumber daya alam yang itu berupa hasil laut atau ikan, tetapi kita juga menjaga keseimbangannya sumber daya alam tersebut. Yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran, seperti tadi tidak menggunakan pukat harimau. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun seperti bom. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau dan bom ikan, ya sama ya. Dan yang terakhir, memperkirakan daur hidup ikan. Maksudnya, kira-kira dari telur menjadi ikan butuh waktu berapa lama? Nah, barulah saat itu kita bisa menangkap ikan. Untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam, kita juga dapat melakukan penghematan. Para pekerja membuat pensil dari grafit dan tanah. Caranya yang pertama, menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus menggunakan kayu. Pensil yang biasa kalian pakai tuh, kalian tahu sendiri ya, lihat ya. Nah, benda-benda lain yang terbuat dari kayu dengan menebang pohon seperti pintu, kursi, dan meja, dan lain sebagainya. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang untuk dimanfaatkan itu harus diganti kembali dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis. Apa namanya istilahnya? Masih ingat? Ya, reboisasi ya. Kebutuhan hidup manusia dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara bertanggung jawab agar persediaannya selalu terjaga. Di bawah ini adalah beberapa contoh langkah penghematan sumber daya alam yang ada di muka bumi. Yang pertama, menghemat air saat mencuci kendaraan, pakaian, maupun barang-barang lain. Yang kedua, melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Jadi kalau ada barang-barang bekas, tidak perlu langsung dibuang menjadi sampah, tapi kalau bisa kalian manfaatkan menjadi barang baru yang lebih berguna, bermanfaat. Yang ketiga, menghemat penggunaan kertas. Jangan buang-buang kertas, jangan coret-coret kertas. Lalu selanjutnya mematikan keran air saat sudah tidak digunakan. Kalian bisa praktikkan ini di kehidupan kalian sehari-hari untuk menghemat sumber daya alam. Beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, peternak, nelayan, dan perajin. Ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa, seperti dokter, polisi, guru, dan tukang cukur, dan pekerjaan lainnya. Berikut ini adalah tabel yang berisi jenis barang yang dihasilkan dari beberapa pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Yang pertama, pekerjaan sebagai tukang kayu. Barang yang dihasilkan tukang kayu adalah meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Bahan asal bendanya dari kayu. Jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu tumbuhan, pohon ya. Yang kedua, barang yang dihasilkan oleh pemerah susu, tentu saja susu ya, susu sapi contohnya. Asalnya dari hewan sapi. Jenis sumber daya alam yang digunakan hewan juga. Yang ketiga, barang yang dihasilkan oleh pengambil belerang, tentu saja belerang, dan dari belerang, dan jenis sumber daya alam yang digunakan atau dimanfaatkan adalah barang tambang. Selanjutnya yang keempat, barang-barang yang dihasilkan petani sawah, tentu saja beras ya. Nah, dari mana beras ini? Dari tumbuhan. Dan jenis sumber daya alam yang digunakan adalah tumbuhan. Terakhir, nelayan menghasilkan ikan dan udang dan hasil laut lainnya yang berasal dari hewan-hewanan. Dan jenis sumber daya alam yang digunakan adalah hewan. Nah, semua pekerjaan ini menghasilkan barang dan berasal dari sumber daya alam. Untuk itu, semua jenis sumber daya alam yang digunakan ini harus dimanfaatkan dengan baik, dihemat penggunaannya, dan tidak boros.
Nah, kita harus bijak dalam menggunakan semua sumber daya alam agar tetap tersedia saat kita membutuhkannya di waktu yang akan datang. Sikap-sikap yang harus dimiliki pekerja yaitu jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Nah, ini dia kewajiban pekerja. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan hidup, patuh kepada hukum dan aturan yang berlaku, dan menjaga keselamatan diri, fasilitas perusahaan, dan orang lain. Jadi sambil bekerja, kita bisa bekerja tetapi kita juga bisa melakukan kelestarian lingkungan hidup. Oke, sekarang mari kita beralih ke IPS tentang jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama produksi atau menghasilkan barang. Produksi dilakukan oleh produsen, orang yang menghasilkan barang. Kemudian yang kedua, distribusi atau menyalurkan barang. Orang yang menyalurkan barang disebut distributor. Lalu yang terakhir ada konsumsi atau menggunakan barang. Yang menggunakan barang disebut konsumen. Perhatikan proses kegiatan ekonomi nelayan atau orang yang menghasilkan sumber daya alam berupa ikan. Dimulai dari nelayan yang menangkap ikan, kemudian dibawa ke pelelangan ikan, kemudian ikan diangkut ke kota, kemudian disalurkan ke pasar ikan, kemudian dibeli oleh konsumen atau pembeli, dan kemudian diolah menjadi makanan yang bisa dimakan. Setiap kegiatan ekonomi melibatkan beberapa pekerjaan seperti tabel berikut ini. Perhatikan tabelnya ya. Di sini sudah sediakan beberapa kegiatan dan kita akan masukkan ke dalam kategori atau klasifikasi kegiatan ekonominya dan jenis pekerjaan yang terlibat. Yang pertama, nelayan yang menangkap ikan adalah kegiatan produksi. Jenis pekerjaan yang terlibat adalah nelayan. Yang kedua, pengepul yang membeli ikan. Jenis kegiatan ekonominya adalah distribusi dan jenis pekerjaan yang terlibat pengepul ikan dan distributor ikan. Yang ketiga, sopir menyalurkan ikan. Jenisnya distribusi dan pekerjaan yang terlibat yaitu distributor ikan dan sopir. Pedagang menjual ikan. Kegiatan ekonominya berupa distribusi. Jenis pekerjaan yang terlibat adalah pedagang dan pembeli ikan. Yang kelima, ibu menggoreng ikan adalah kegiatan konsumsi dan melibatkan konsumen yang mengolah ikan. Terakhir, anak yang memakan ikan termasuk kategori konsumsi dan yang terlibat adalah konsumen yang mengolah ikan atau yang sedang memakan ikan. Oke, sekarang kita masuk ke PPKN tentang makna sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan gambar rantai. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Makna sila kedua Pancasila. Yang pertama, setiap manusia adalah setara dan sejajar, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan, anti penjajahan, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Menghormati orang lain dalam melaksanakan haknya, bekerja sama dengan baik saat mengerjakan tugas kelompok, menolong sesama yang membutuhkan bantuan, menghormati hak dan kewajiban setiap orang, membela kebenaran dan keadilan, menjenguk orang yang sakit, menolong korban bencana alam, menolong teman yang jatuh, memberikan tumpangan pada teman, dan gotong royong membantu membangun rumah tetangga.
Sila kedua ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab yang sama. Setiap manusia harus diperlakukan dengan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati. Mengejek artinya menganggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Itu tidak boleh dilakukan. Hal ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Mengejek bisa membuat orang yang diejek tersakiti hatinya, sedih, dan tidak menjadi percaya diri. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran terakhir SBDP tentang menggambar sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Menggambar dengan kreasi bebas atau 3 dimensi akan membuat kalian memiliki kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan kreativitas dan daya cipta yang dimiliki masing-masing dari kalian. Cara menggambar sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, tentukan tema. Mulai membayangkan kegiatan yang dilakukan oleh objek yang akan kalian buat. Contohnya, kalian memilih untuk menggambar seseorang yang sedang menolong temannya. Nah, itu masuk ya ke dalam sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemudian menggambar sketsa dari gambar yang akan kalian buat. Sketsa itu dibuat dengan menggunakan garis-garis tipis yang samar. Lalu, menyempurnakan dengan menambahkan detail pada objek. Kemudian, warnai sketsa yang telah kalian buat menggunakan pensil warna atau krayon. Oke, selesai sudah pembahasan kita hari ini tentang tema 4, subtema 2, pembelajaran 1-3. Semoga dapat dipahami dengan baik. Catat poin-poin penting yang perlu dan penting untuk dicatat. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat ya belajar dari rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.